Makam seorang sesepuh ibarat makam seorang suci yang dikeramatkan. Itu yang terjadi terhadap makam seorang penyebar agama Islam pertama di Sumedang, Jawa Barat. Tak sedikit peziarah yang meminta berkah ke makam ini. Kami pun penasaran. Malam ini saya sedang berada di pemakaman Pasarian Gede, Sumedang. Di pemakaman ini banyak sekali makam orang-orang terpandang. Dan sebelah saya sudah ada Bapak Kuncanya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bapak, di sini benar ya, Pak ya? Banyak makam-makam dari orang yang punya sejarah di sini ya, Pak? Ya, betul. Ya, ada siapa aja, Bapak? Ya, pertama mungkin itu yang paling Pangeran Kusuma-Dinata bergelar Pangeran Santri. Itu beliau dulunya selaku penyebar agama Islam pertama di zaman Kerajaan Sumedang Larang. Nah, sekitar tahun 1530. Di sini banyak orang yang sering berziarah ke sini ya, Pak? Ya, alhamdulillah banyak. Itu dari Sumedangnya, dari luar Sumedang. Terus Bapak sendiri punya pengalaman gaib nggak di sini sama menjadi kuncanya di sini? Ya, kalau sekarang pengalaman gaib itu ya mungkin juga pernah. Tapi pernah itu dalam arti ya tidak bisa dibuktikan secara mata langsung gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama, Neng. Ya. Lihat ya, malam ini kita sudah ada di sini. Iya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Om? Ya, sesuai dengan penelusuran sejarah atau untuk lebih mengetahui atau melengkapi juga daripada sejarah, dan juga ya kita adakan suatu mediasi supaya beliau itu ya jangan kata saya, jadi beliau yang mengutarakan keberadaannya dan bisa menjelaskan seperti itu. Kami pun melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bukan Muslim? Anda kenapa nangis? Makhluk yang masuk ke raga ini seperti enggan berkomunikasi dengan kami. Anda ini siapa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Ya, bukan istilahnya tidak sopan, hanya sesuai dengan istilahnya untuk memunculkan atau siar daripada kebaikan para leluhur-leluhur Sumedang itu. Hanya Memang selama ini seperti apa? Apakah banyak orang mengotori tempat ini? Pendapat dari iya. Jadi maaf pada semuanya, katanya gitu ya. Jadi tempat ini ya. Iya, untuk kita ke depannya. Iya, iya. Kanjeng Ibu juga. Tiba-tiba, mediator seperti tersadar. Mesti bisa komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada
amanat kepada anak cucu dan kepada pengunjung-pengunjung di sini, pada para peziarah yang datang ke sini. Sakitu enggas menggas bisi kaulah ngamuk sia. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kini mediator benar-benar tersadar. Astagfirullahaladzim. Belum puas mengorek informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Sepertinya makhluk yang masuk ke tubuh ini agak tenang pembawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir siapa? Insya Allah, Raden. Ini Raden Soleh itu bukan nama kecilnya dari Pangeran Santri? Sewaktu saya umur, mulai Allah memberikan, terutama kepada ibu dan bapak, memberikan warisan kepada saya, yang berikan nama Solehuddin. Itu nama awal-awal saya. Sudah umur 20 tahun, saya ditugaskan oleh orang tua saya. Saya diberikan tugas untuk berpuasa 1 minggu untuk mengamalkan thariqah. Oh iya. Udah itu saya ditugaskan oleh orang tua saya adalah untuk mengembara, ditugaskan untuk syiar Islam ke Pulau Jawa. Sudahnya saya berangkat ke Banten, udah keliling saya, terus ditugaskan, terakhir ditugaskan sampai kepada wilayah Sumedang Larang, ditugaskan di sini. Bagaimana cara Anda menyebarkan agama Islam dulu? Awal-awalnya nggak seperti sekarang ini. Awalnya siar Islam dulu itu secara bertahap, sedikit demi sedikit, terutama sebagaimana yang dicontohkan oleh Wali Sanga adalah menyebarkan Islam itu secara ibda binafsi, mulai dari diri pribadi dan juga keluarga, tetangga, masyarakat. Saya cuma menghimbau, tolong datangnya ke tempat ini semata-mata kita ingin tahu bagaimana perjuangan orang-orang tertua dahulu mengejarkan syiar-syiar agama Islam. Tujuannya datang ke makom semata-mata bukan untuk meminta-minta. Datang ke makom ini jangan minta sama wali, jangan minta sama ulama. Mohon yang Selama kedua, ini Emang banyak yang datang ke sini untuk meminta. banyak sekali ya Allah. Allahu Rabbana ya Allah. Saya sayangkan banyak sekali yang minta sama saya. Anak cucuku jangan sampai sekali-kali kita meminta kepada ahli kubur. Tapi kita datang ke kubur ini semata-mata ingin mendoakan ahli kubur. Tapi jangan sampai wali-wali sangat di mana-mana kita kejar. Tapi ternyata wali yang asli diri kita, asli orang tua kita yang masih ada, tapi kita hiraukan, kita cuekan. Sama sekali kita tidak dihargai orang tua kita. Sebenarnya kalau kita berdoa itu lebih baik di rumah atau di masjid atau ke tempat makam kayak gini, tapi emang memintanya kepada Allah. Tidak ada lagi tempat yang sangat mulia, yang sangat indah, yang sangat agung, yang sangat istimewa, hanyalah masjid. Tapi kalau seandainya di rumah sebetulnya tidak ada karomah. Kalau seandainya hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati kita akan mendapatkan ketetaman, ketenangan. Saya balik lagi saat Anda menyebarkan agama Islam itu banyak gak dahulu orang yang masuk ke agama Islam? Banyak yang menentang karena Islam sama sekali belum menyebar di tempat ini. Banyak tantangan dan rintangan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berhasil menyebarkan agama Islam. Awal-awalnya yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Sumedang ini. Tantangannya itu dulu seperti apa? Di sini karena masih kuat ilmu-ilmu leluhur Sumedang atau buhun ya yang diajarkan oleh leluhur Sumedang. Jadi ada perbedaan antara ajaran Islam dan juga ajaran-ajaran yang sebelum Islam di sini adalah yaitu Islam wiwitan itu awalnya. Tapi alhamdulillah disertai dengan silaturahmi, alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak yang berhasil. Yang saya baca dari sedikit informasi, Anda menyebarkan agama Islam dengan kesenian, benar? Itu sebetulnya karena sebagaimana yang diawali dari para wali sanga, dengan berhasilnya syiar-syiar Islam memang disertai dengan seperti tadi kesenian-kesenian itu. Anda sendiri benar Raden Soleh atau mungkin makhluk yang bersimpati dan mengabdi kepada Raden Soleh? Kalau seandainya ada ini diberikan kekuatan oleh Allah, Allah memberikan basyirah, memberikan penglihatan yang tajam. Coba perhatikan, perhatikan. Karena makhluk-makhluk yang lain kalau seandainya diawali dengan kalimat thayyibah, diawali dengan zikir, sama sekali tidak akan ada yang mampu menembus sama sekali. Sama sekali itu akan jauh kalau hatinya kita dekat dengan Sang Khalik. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Ini ada semata-mata makhluk yang dhaif. Menurut Anda sekarang dengan dulu bedanya apa? Apakah ajaran dulu mulai terkikis atau seperti apa? Sebetulnya gini, ajaran dulu juga memang sama tujuannya ke Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga sama, cuma caranya yang berbeda. Kebanyakan kalau orang-orang tua dulu pasti doa-doanya kadang-kadang digabung-gabungkan. Seperti kejawen. Nah, kebetulan ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala membawa ajarannya ke sini dengan seluruhnya adalah masuk Islamnya adalah kafah, sama sekali tidak setengah-setengah itu. Awal-awalnya itu maka jadi berhasil. Saya kurang mengerti kenapa setiap tawasulan itu kadang ada kelapa, ada buah, ada minuman, ada rokok. Itu sebenarnya gunanya buat apa ya? Sebetulnya simbol kenapa bunga 7 rupa ini supaya kita wangi ya. Itu simbolnya. Kalau kelapa ini sebetulnya supaya segala permasalahan kita ini mulai dari kelapa kan. Untuk menghasilkan makanan, minuman, segala macam sari-sari itu dari kelapa semua. Ini kelapa mulai dari kulit luar, ya, lembut kulit luar. Yang kedua kapas, sabutnya. Yang ketiga batok kalau menurut batok itu ya, tempurungnya itu. Yang keempat adalah kelapanya. Yang kelima adalah airnya. Kalau kata orang tua dulu, itu menurut orang tua adalah kulit luar adalah syahadat. Terus kulit dalam itu adalah sholat. Makanya jangankan orang tua, anak kecil juga kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat masih pandai-pandai, tapi isinya sama sekali tidak tahu. Makanya syahadat ini adalah manis, enak diucapkan. Yang kedua adalah kapas dalamnya ya, ini itu sama sekali adalah sholat. Yang ketiga adalah apa? Tempurungnya itu adalah batoknya itu adalah zakat. Yang keempat adalah apa? Kelapanya. Puasa adalah kebanyakannya melaksanakan puasanya cuma untuk mampu menahan lapar dan haus aja. Yang kelima adalah airnya adalah ibadah haji. Manis sato'a ilaihi sabila. Itu khusus bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu barangkali. Adakah pesan Anda buat kami semua yang ada di sini? Bacakan aja ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Disitulah kumplit semua apa yang ada inginkan. Disitulah kalau seandainya kita punya masalah ada apapun, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang saya dengar ada benda pusaka ya. Mudah-mudahan memang di sini banyak sebetulnya peninggalan-peninggalan anak cucu. Cuma itu sebetulnya jangan dipersoalkan. Itunya cuma cangkangnya aja, luarnya aja. Tapi yang kita harus miliki adalah isi dari benda itu bagaimana caranya. Silakan kita memiliki barang di mana aja. Mau silakan bersifat batu, mau keris, mau apa itu silakan. Cuma jangan dijadikan untuk permintaan. Jangan sampai minta-minta kita kepada barang itu. Nanti akan mendekati musyrik. Sejurus kemudian, makhluk yang merasuk ini pamit, meninggalkan mediator yang kehabisan tenaga. Buyut Yahya, tadi kita sudah melakukan 2 kali mediumisasi. Dan tadi kita juga sepertinya banyak mendapatkan hikmah dari mediumisasi ini. Kesimpulan apa yang bisa Umi berikan kepada Iya. kita? Jadi kesimpulannya pada umumnya kalau tadi apa yang diberikan oleh medium gitu ya, pelaku medium itu memberikan nasihat-nasihat kepada kita dan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dengan suatu kalimah yang perlu dilaksanakan buat hajat kita atau maksud kita, dan juga buat tata keramanya atau sopan santunnya di tempat ini. Silahkan ziarah yang benar dengan pakai cara tetap memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dengan sababiyah syariatnya kita mendoakan kepada ahli kubur maupun di mana juga di tempat ini itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Terima kasih banyak Buyut Iya. Yahya. Sebuah bendungan di Desa Talang Baru, Sidomulyo, Lampung Selatan jadi legenda. Penyebabnya, bendungan yang berusia sekitar 23 tahun ini sering memakan korban. Sampai tersiar kabar, kecelakaan di tempat ini selalu terjadi setiap tahun. Yang anak bapak itu perempuan ya? Itu mah bapak jelas bener ya ngelihat anak bapak ditarik, diseret ke tengah gitu ya sama makhluk gitu. Wujudnya apa sih pak makhluk? Ya masalah soal itu saya nggak tahu badannya itu, cuman anak saya itu udah dibawa ke sana ke sini gitu. Ya kalau lagi musim itu pas menuju hari memang bilang itu yang bawa itu aku sing bawa anak bapak atau bojo aku ngono. Itu melalui apa dia ngomong? Jim. Melalui apa, mimpi atau apa? Yang seperti ngimping di rumah itu. Bilangnya ke siapa? Sama saya. Bapak sadar? Dipinta anak saya itu. Bapak lagi tidur apa? Iya tidur. Pak, gimana pak itu pak ceritanya pas bapak nemu anak bapak di air itu ceritanya gimana tadi? Ya itu tadi kan saya buang jangkar itu pakai kawat itu. Nah, terus saya puntir sini. Nah, terus nyangkutnya di sini nih. Tapi di atas sana. Kalau kain udah di sini, di bendungan itu. Oh, kainnya. Iya. Makasih banyak pak ya. Makasih ya pak. Kami pamit dulu. Saat malam datang, kami mencoba menelisik apa yang terjadi. Sepertinya ada yang kerasukan kepagian. Nampaknya energi tempat ini memang besar.
Siapa gerangan makhluk ini? Ada apa, Jo? Saat kami tiba sampai di sini, tiba-tiba salah satu penonton di sini spread dimasuki oleh. Saya mau ke sana. Mau ngapain di sana? Tepat jika saya di sana, kenapa kalian datang rame-rame ke sini? Emang Anda siapa sih yang bertempat tinggal di sana itu? Siapa? Ada. Siapa? Siapa? Tenang. Tapi kenapa Anda tiba-tiba masuk dalam tubuh ini? Jasad ini. Mau bawa jasad itu? Iya. Gak boleh. Buat apa Anda bawa jasad ini? Tumbal. Tumbal apa? Tumbal apa? Buat raja saya. Emang ada raja Anda di sini? Lepas. Emang kami datang ke sini mengganggu? Iya. Kenapa Anda datang ke sini ramai sekali? Kalau saya sih cuma beberapa orang. Yang banyak masyarakat sini. Mereka ingin tahu ada apa sebenarnya tentang lokasi di sini. Oh, banyak sekali aktivitas gaib, gangguan-gangguan yang Anda lakukan terhadap manusia. Itu bukan ulah saya. Lantas ulah siapa? Ulah yang di sana. Lah Anda sendiri kenapa masuk ke tubuh orang ini tiba-tiba? Saya ingin membawa dia ke Ya, ini sana. Bentuk gangguan juga. Kenapa Anda? Saya kesini untuk mencari informasi kok, bukan untuk bertempur. Apa yang ingin Anda ketahui? Anda ini siapa sebenarnya? Ronggeng. Julukan. Julukannya Ronggeng. Ya. Kenapa dikasih julukan ronggeng? Anda suka nari emang, nari Ronggeng? Bukan. Terus? Lalu? Saya menunggu tempat ini. Kalau gitu Anda sudah berapa lama tinggal di lokasi ini? 150 tahun. Anda di sini sama siapa saja? Ada raja saya yang di sana. Apa buaya bukan? Dia bisa merubah dirinya seperti apa saja. Jadi dia bisa berubah wujud apa saja. Iya, seperti menyerupai orang. Buaya, siluman ular. Terus siapa yang menyuruh Anda masuk ke tubuh? Iya. Saya sendiri. Kenapa? Karena orang ini dari tadi mondar-mandir seperti orang tidak jelas, tidak ada teman. Anda memang suka melakukan hal seperti itu? Iya. Kepada orang yang suka bengong. Iya, pikiran anak ini kosong. Saya masukkan saja, saya bawa ke sana untuk pertumbuhan raja saya. Banyak yang sudah Anda bawa ke sana. Ya, banyak. Berapa? Sekarang, ia seperti menyembah seseorang yang tidak kami lihat. Apa yang Anda lakukan? Kenapa? Ada yang mau masuk? Rajanya bukan? Atasan saya. Oh, atasan. Anda. Kenapa Anda datang sini? Pergi. Nanti saya kalau udah mendapatkan informasi, saya akan pulang. Iya. Apa yang Anda ingin tahu tentang ini? Masyarakat kan bilang di sini banyak yang jatuh Iya. korban. Apalagi baru-baru ini Ya. ada kejadian orang yang hanyut Ya. di bendungan Bendungan. itu. Ya. Itulah Anda bukan? Ya. Masa sih Anda punya kemampuan seperti itu? Hidup dan mati seseorang kan kehendak Allah. Allah. Anda bisa mengatur hidup atau mati seseorang. Tidak. Jadi bukan karena Anda. Ya. Anda hanya memanfaatkan. Ya, menggunakan tubuhnya. Pikirannya kosong. Tidak mengucap salam. Mengambil air semena-mena. Jadi nggak boleh orang ngambil air di sini. Boleh, tapi mengucapkan salam. Anda muslim memang. Ya, Mengucap salamnya kepada siapa? pada makhluk-makhluk yang ada di sini. Emang ada yang muslim juga? Sebagian. Kalau Anda sendiri nggak muslim kan? Ya, Cuma ada ngucap Anda, salam. saya suruh memerintahkan raja saya Merintahkan apa? untuk mengucapkan salam. Memang raja Anda Muslim? Ya, Jenis apa aja yang suka Ada ada di di sini. sini? seperti buaya. Seringnya penampakan wujud buaya. Ya, Sosok wanita? ada pada di sana. Oh, di kebun. Ya, Manfaatnya apa kalau Anda melakukan gangguan Gangguan kepada manusia itu manusia. manfaatnya apa? ilmu saya semakin kuat. Bagaimana bisa? Bisa. Emang Anda perlu ilmu untuk menampakkan diri di hadapan manusia? Ya, Jadi nggak semua makhluk jin bisa menampakkan di hadapan manusia? tidak. Emang untuk apa tujuan Anda menampakkan diri kepada manusia? Seperti orang takut
supaya tidak ke sini. Apa yang Anda takuti kami mengetahui informasi Lokasi yang tentang di sini. lokasi di sini? Saya mau tinggal di mana kalau udah diusir sama raja saya? Di sini memang ada kerajaan. Ada di sana. Anda juga tinggal di kerajaan itu. Ya, Sebagai apa Anda sendiri? saya diperintahkan menakut-nakuti orang, berkeliling. Punya nama kan? Ya. Siapa nama Anda? Wah! 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 Ah! Ampun! Ampun! Wah! Tak lama, makhluk ini pun pamit pergi. Iya! Iya, saya pulang! Iya! Lagi ini, Assalamualaikum. jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ucapan salam saya. Assalamualaikum. Anda paham ucapan salam saya? Kalau boleh tahu namanya siapa Anda? Ora perlu weruh. Kenapa tidak boleh? Aku randuwe jeneng. Saya kasih nama boleh? Aku moh. Emangnya Nggak di mau, dunia Anda nggak perlu ya ada nama panggilan? Ora perlu. Penting kekuatan. Memangnya Anda dapat kekuatan itu dari mana asalnya? Ono gurune. Anda sering berarti mewujudkan diri pada manusia. Iku anak buahku supaya menungso padha wedi. Aja padha mrene. Iki nggon iki rawan bahaya. Tadi anak buah Anda bilang kalau ngasih tumbal sama kuat itu benar. Iku ora usah dipercaya Kenapa emang itu? bahwa makhluk kaya aku ora iso nentokke umure menungso. Urusan nyawa, urusan sing gawe urip, aja nyalahke bangsaku. Oh gitu ya. Anda sendiri mengakui ya. Bener, nek wong iku celaka ya karena ulahe dhek dhewe. Aja nyalahke bangsaku. Kalau dari kabar yang saya dengar, warga mengatakan apabila suka melihat penampakan di sini lalu nggak lama ada yang meninggal. Ya iku sing jenenge peringatan. Mulake nek weruh bangsaku harus hati-hati, aja moro-moro mrene, aja cedek-cedek kali iki. Terus ada satu berita yang saya dengar dengan masyarakat asli orang sini yang anaknya juga pernah menjadi korban. Jadi ceritanya begini, pada waktu subuh hari anaknya itu ingin mengambil air sholat gitu, tiba-tiba menghilang dan diketahui oleh saudaranya yang lain dia sedang melambaikan tangan minta tolong karena posisinya udah mulai ke tengah. Lantas bapaknya datang dan melihat ada beberapa wujud makhluk yang menyeret-nyeret anak tersebut sehingga anak tersebut mati tenggelam. Yang saya tanyakan, berita itu bagaimana tanggapan Anda tentang berita itu? Iku ora bener. Oh, yang benar. Wis tak omong, bangsaku ora enek kekuasaan cabut nyawane menungso. Jadi kejadian itu mungkin orang itu terpleset sehingga kecebur gitu. Iya. Tapi itu juga orang itu mengatakan bapaknya bilang didatangi di mimpi bilangnya anakmu buat bojoku. Itu gimana ya? Ora bener. Karena memang manusia itu nggak bisa dijadikan istri bagi bangsa kalian. Iya. Terus yang jadi pertanyaan kami, kenapa sih wujud Anda di lokasi ini tuh selalu buaya yang menjadi mitos masyarakat, kewujudan buaya? Apa memang wujud asli Anda buaya? Sakarepku iso dadi bajul, iso dadi ulo, iso dadi reno-reno. Tapi kenapa keseringan buaya? Anda menyukai bentuk buaya gitu? Ya, aku seneng neng banyu. Kan Anda senang di air, memang Anda bisa masuk ke dalam air. Kalau manusia kan kemampuannya terbatas di dalam air itu, nggak bisa lama. Sakelemku. Jadi Anda juga bisa hidup dalam air ya? Iya. Berarti memang benar kabar yang kami dengar gitu loh, bahwa Allah menciptakan makhluk jin itu di dalam air, tanah, juga di udara.
di lokasi ini tuh ada pemimpin tunggal nggak yang mengepalai wilayah bendungan ini? Nek pemimpin ora ono, cuman sing neng kene dhisik dhewe ikulah sing dadi penguasa kene. Kalau yang dibilang tadi sama bawahan Anda sebagai raja itu siapa? Anda itu? Utuh, aku salah siji pengawal. Nah, tapi kan bangunan air ini kan dibuatkan untuk keperluan Iya, manusia. manfaatnya kan untuk manusia. Iya, tapi kene iki utung gone wong dolan, utung gone wong seneng-seneng. Senang-senang itu seperti apa? Iya. Kalau orang yang mancing ke sini nggak apa-apa. Ora opo-opo, asal ojo ngrusak Oh. omah-omahku. Emang bisa orang mancing itu merusak bangunan atau rumah Anda itu bisa emang? Ya nek dek tingkah lakune ora bener, nguyuh ngising sembarangan. Ora ngerti nek iku panggonanku. Kalau rajanya berada di mana? Raja sak geleme. Kalau raja berarti dia lebih tua tinggal di sini. Sing paling dhisik nang kene. Paling kuat juga. Iya. Terus kalau ada manusia sebenarnya yang suka ngasih sesajen gitu, itu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Apa guna buat Anda? Iku salah menungso, jenenge dikeki tak pangan. Terus yang Anda lakukan kepada makanan itu gimana sih, diapain itu? Mangan sarine, ora mangan wujute. Oh, jadi rasanya yang Anda ambil. Iya. Kalau kembang, minyak-minyak itu apa yang Anda ambil? Aku cuman njupuk ambune. Kalau Anda wujudnya apa, Mbak? Aku biasanya dadi ula mulake. Iya. Aku pengen ndang balik. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Oke. Nah, deh. Keluar sendiri ya. Iya. Namun ada yang aneh dengan Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda nggak ini ya, bukan Muslim ya, jadi nggak mau menjawab salam saya. Ia jadi beringas. Kenapa Anda tiba-tiba melakukan itu sama saya? Anda nggak suka juga kehadiran kami di sini, ingin mengungkap lokasi di sini. Saya ingin tahu identitas Anda ini siapa. Tiba-tiba masuk. Dua makhluk yang masuk nggak menyebutkan nama. Masa Anda juga nggak mau atau tidak ingin menyebutkan nama Anda? Saya Putri Siluman Buaya. Saya penasaran tadi kenapa Anda tiba-tiba seperti mencengkram saya? Apa salah saya? Pangeran Buyo menyukai Anda. Apa yang membuat dia tertarik itu apa? Anak Pangeran Buyo pernah menikahi seorang wanita dari dunia manusia. Siapa itu yang dinikahi dia? Kalau itu nggak mungkin lah manusia nikah sama jin ini. Lalu Ya, ada seorang gadis desa. Dia yatim piatu. terus? Gadis itu sering sekali bermain ke rumah. Tidak sengaja. Lalu dia terjatuh tergelincir ke dalam muara itu. Apakah gadis itu selamat? Dia selamat karena buaya itu. Oh, buaya yang nolong. Dia dibawa ke dalam istananya. Secara jasad gitu? Iya, tak lama kemudian dia menyadari berada di dalam dunia lain. Bukan di dunia daratan, dunia yang dihuni oleh manusia. Oh, setelah dia sadar dia tidak di dunia manusia, Apa yang apa yang dilakukan? terjadi? Dia kebingungan. Terus? Banyak kilauan emas, semua terbuat dari emas. Lalu dia mencari cara bagaimana ia bisa kembali. Lalu gadis itu berhasil keluar dari dunia Anda. Lalu dia mendekati seorang pria yang tampan. Ternyata pria itu adalah
Wanita itu terpikat akan ketampanannya. Lalu mereka berhubungan. Wanita itu pun malu dan lemah. Akan sekali saja dia bisa kembali ke alam manusia. Tapi akhirnya kembali dia. Karena cintanya, dia pun mengikutinya. Ternyata wanita itu mengandung seorang anak dari buaya itu buat kabur. Apa yang membuat warga itu bingung? Kenapa wanita itu bisa hamil? Tanpa suami. Ya, Kemudian gimana cerita selanjutnya? lahirlah anak itu. Wujud manusia atau wujud buaya? Anak manusia berbadan buaya. Lalu ada sebagian orang yang melihat perwujudan itu. Lalu ditebas kepalanya, badannya dibuang ke laut, kepalanya dikubur. Di sini, dan wanita itu pun mati setelah melahirkan putri sulungan itu. Kenapa ini? Kenapa Anda tiba-tiba? Saya yang ditebas. Dan Anda yang suka menampakkan diri di sini? Iya, sejak saat itu saya dendam pada manusia. Makhluk ini masih punya banyak cerita tentang bendungan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Bisa tenangkan diri Anda. Kita ngobrol aja di sini, ngobrol. Saya rasa Anda tidak merasa terganggu dengan kehadiran kami di sini. Anda dendam kepada manusia. Kenapa dendam kepada kami yang tidak melakukan apa-apa? Karena bangsa aku sama. Bangsa manusia. Enggak juga. Manusia itu Allah ciptakan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tenang. Tenang. Di sini aja. Jika kau hebat, Iya. temukan wujud Boyo. Untuk apa saya menemukan wujud itu? Jika kau ingin menghancurkan kami, Anda emang ingin dihancurkan? bukankah Anda berniat seperti itu? Enggak. Agar tidak terjadi korban selanjutnya. Saya hanya memberikan peringatan, sekaligus mencoba memberikan pelajaran apa yang harus kita lakukan ketika mendapati lokasi seperti ini. Saya disuruh pergi karena Boyo menunggu Anda. Boyo menunggu saya untuk apa? Jika kau berhasil menemukan perwujudannya, dia tidak akan mengganggu lagi di sini Kalau saya nggak bisa mendapatkan, dia akan terus mengganggu. selamanya. Jangan-jangan itu tipuan Anda kali, siasat Anda. Boyo menunggu. Nyalain. Tahan. Anak kecil mundur. Jangan di dalam. Di belakang. Akhirnya, Umi sadar kembali. Terus Pak Kim juga tadi kan satu makhluk mengakui bahwa kalau korban sini ulah mereka, tapi satu lagi juga ada yang menyangkal ini. Nah, jangan salah ini menarik gitu loh kan. Menarik, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Karena memang hakikatnya makhluk gaib itu seperti itu. Dia mengikuti persepsi kita. Ketika waktu pertama dia mengakui itu ulah mereka dan kita bantah,
Kemudian medium yang kedua, makhluk yang kedua mengakui kalau itu bukan ulah mereka gitu. Artinya apa? Manusia harus punya power yang didukung oleh ilmu dan amal agar kita bisa membantah informasi yang mereka berikan ke kita. Karena kalau kita nelan mentah-mentah informasi yang kita dapat dari alam gaib, kita akan terjerumus. Hari kita meyakini bentuk penghormatan, bentuk sesajen, pemberian persembahan dan lain sebagainya. Itulah cara-cara itu yang mereka inginkan kepada kita. Ya, terus tadi juga kan ada yang menarik Hakim, bercerita bahwa manusia ada yang bisa menikah atau kawin dengan bangsa jin itu seperti apa sebenarnya Hakim? Jadi pada hakikatnya seperti ini. Ketika bangsa jin berubah wujud menjadi wujud kasar yang menyerupai manusia, mereka melakukan hubungan, itu tidak menutup kemungkinan wanita itu akan hamil. Karena secara fisik telah menjadi fisik yang kasar, tetapi tetap agama melarang adanya perkawinan antara jin dan manusia. Itu yang harus kita pahami betul-betul. Terima kasih banyak Hakim atas penjelasannya. Wis tak omong, bangsaku ora enek kekuasaan cabut nyawane menungso. Jadi kejadian itu mungkin orang itu terpleset sehingga kecebur gitu. Iya,